kembali lagi di pembelajaran prakarya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian siapkan alat tulisnya dan biasakan untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing terlebih dahulu. Oke, simak materi berikut ini. Indonesia mempunyai luas perairan sebesar 2/3 dari wilayahnya. Hal tersebut merupakan potensi perikanan yang harus kita syukuri sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Potensi perikanan meliputi perikanan tangkap dan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan pada perairan laut, payau, dan tawar. Budidaya ikan dimaksudkan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan sumber protein selain dari kegiatan penangkapan. Kebutuhan pangan sumber protein yang bersumber dari ikan semakin hari mengalami peningkatan, seiring dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan. Hal ini merupakan peluang bagi pengembangan budidaya ikan konsumsi. Nah, pada bab ini kita akan membahas kegiatan praproduksi dan produksi budidaya ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi atau sumber pangan. Contoh ikan konsumsi yang dibudidayakan antara lain ikan mas, lele, nila, gurame, kerapu, dan bandeng. Komoditas ikan konsumsi ada 3. Yang pertama, ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Yang pertama akan kita bahas adalah ikan air tawar. Silakan disimak materi berikut ini. Yang pertama adalah ikan mas. Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir di seluruh Indonesia. Penyebaran ikan mas yang begitu luas ke berbagai tempat didukung oleh cara pembudidayaan yang relatif mudah dan sifatnya yang tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Ikan mas berbadan agak memanjang, pipih, dan lunak. Ikan ini menyukai habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras, seperti di pinggiran sungai atau danau. Pemijahan pada ikan mas dapat dilakukan sepanjang tahun dan tidak tergantung musim. Pembenihan ikan mas biasa dilakukan selama 2-3 minggu untuk benih siap didederkan. Pembesaran ikan mas dilakukan saat benih sudah berukuran 5-8 cm yang berasal dari pendederan. Pembesaran ikan mas dilakukan 3-4 bulan sesuai ukuran ikan yang menjadi tujuan panen. Selama pembesaran, ikan diberi pakan tambahan berupa pelet. Pemberian pakan dilakukan pagi, siang, dan sore sedikit demi sedikit agar pakan tidak tenggelam ke dasar perairan atau ke dasar kolam. Kedua, ikan nila. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Bentuk badan ikan nila, pipih ke samping, warna tubuh umumnya putih kehitaman dan merah, sehingga dikenal sebagai nila hitam dan nila merah. Nila dapat dibudidayakan di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pakan nila berupa plankton dan tumbuh-tumbuhan lunak seperti hidrilla dan ganggang sutera. Nila dapat diberi makanan tambahan berupa pakan buatan. Kemudian yang ketiga ada lele. Ikan lele mempunyai bentuk tubuh memanjang, berkulit licin dengan kepala pipih. Mulutnya berada di ujung terminal dengan 4 pasang sungut, sirip ekor dan perut membundar. Lele dapat hidup di semua perairan air tawar, di sungai yang airnya tidak terlalu deras seperti danau, waduk, rawa, serta genangan kecil. Pakan ikan lele berupa pakan alami dan buatan. Pakan alami seperti cacing, kutu-kutu air,
jentik-jentik atau larva, dan siput kecil. Lele termasuk dalam hewan jenis karnivora atau pemakan daging. Pakan buatan yang baik adalah yang banyak mengandung protein hewani. Kemudian yang keempat adalah ikan patin. Ikan patin termasuk kelompok ikan catfish yang dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen yang relatif rendah. Warna tubuh ikan patin, bagian punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan, dan bagian perut putih keperak-perakan. Ukuran kepala relatif kecil dengan mulut terletak di ujung agak ke bawah. Pada mulut patin terdapat 2 pasang sungut pendek yang berfungsi sebagai peraba. Patin adalah jenis ikan omnivor atau pemakan segala, dan cenderung menjadi karnivor atau pemakan daging. Di alam, patin makan ikan-ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, dan udang kecil. Dalam pemeliharaan, patin dapat diberi pakan buatan. Yang kelima ada gurami. Gurami di kalangan pecinta menu masakan dikenal sebagai ikan mewah dengan harga jual yang tinggi dan cita rasa yang tinggi. Gurami berkembang dengan baik di daerah dataran rendah. Gurami peka terhadap suhu rendah sehingga tidak produktif dibudidayakan di daerah suhu rendah. Gurami termasuk jenis ikan omnivora atau pemakan segala. Tumbuhan yang biasa dimakan yaitu azolla, kangkung, dan daun talas dengan pakan buatan tambahan berupa pelet. Pemberian pakan dilakukan sebanyak-banyaknya. Pembesaran ikan gurame menggunakan benih dengan berat minimum 100 gram per ekor. Pembesaran dilakukan sampai berat ikan gurame minimal 500 gram atau lebih sesuai keinginan konsumen. Dua adalah ikan air payau. Di antaranya adalah yang pertama adalah bandeng. Bandeng merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Bandeng memiliki badan memanjang seperti torpedo dengan sirip ekor bercabang dan termasuk sebagai ikan perenang cepat. Kepala bandeng tidak bersisik, mulut kecil terletak di ujung, rahang tanpa gigi, dan lubang hidung terletak di depan mata. Mata diliputi oleh selaput bening, dan warna badan bandeng putih keperak-perakan dengan punggung biru kehitaman. Bandeng digolongkan jenis ikan herbivora karena memakan fitoplankton. Pada budidaya bandeng konsumsi, benih bandeng dapat ditebar dengan kepadatan tinggi. Benih 50 gram per ekor atau panjang 7-10 cm dapat ditebar 500 ekor per meter persegi. Ukuran konsumsi akan mencapai berat rata-rata 450 gram per ekor setelah dipelihara selama 4 bulan. Yang kedua, udang windu. Udang windu merupakan jenis udang konsumsi air payau. Badan terdiri atas 13 ruas dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut eksoskeleton. Udang windu mempunyai sifat kanibal, yaitu memangsa sesama jenis yang lemah kondisinya. Udang berganti kulit secara periodik. Udang muda lebih sering berganti kulit dibandingkan udang dewasa. Proses ini memberikan kesempatan kepada udang untuk tumbuh lebih besar. Pakan alami berupa ganggang dan binatang renik di dasar tambak, seperti cacing kecil, larva serangga, larva karang, dan ganggang. Pakan buatan sangat penting diberikan, namun harus dipilih pelet yang tidak mudah hancur dalam waktu 24 jam karena cara makan udang yang tergolong lambat. Dan yang ketiga adalah ikan air laut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah kakap putih.
Kakap putih mempunyai bentuk tubuh memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar sedikit serong dengan gerigi halus. Badan atas menutup insang terdapat lubang kuping bergerigi, sirip punggung dengan 3 jari-jari keras dan 7-8 jari-jari lemah serta memiliki bentuk sirip ekor bulat. Benih ikan yang sudah mencapai ukuran 50-70 gram per ekor dari hasil pendederan selanjutnya dipelihara dalam keramba dengan padat tebar 50 ekor per meter persegi. Pembesaran dilakukan selama 5-6 bulan dengan selama periode tersebut dilakukan pengelolaan terhadap kebersihan keramba dan pemantauan terhadap ikan secara berkala guna menghindari sifat kanibalisme. Pemanenan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran kurang lebih 500 gram per ekor dengan membutuhkan waktu 5-6 bulan. Yang kedua adalah kerapu. Kerapu yang dikenal dengan istilah groupers merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai jual sangat tinggi di pasaran domestik maupun internasional. Bentuk tubuh kerapu yaitu moncong panjang memipih dan menajam. Gigi pada bagian sisi terdiri dari atas 3 atau 4 baris. Terdapat bintik putih coklat pada kepala, badan, dan sirip. Bintik hitam pada bagian dorsal dan posterior. Habitat benih ikan kerapu, terutama jenis kerapu macan, adalah pantai yang ditumbuhi alga. Kerapu hidup di perairan yang lebih dalam dengan dasar perairan pasir berlumpur. Kerapu termasuk jenis ikan karnivora dan cara makannya mencaplok satu persatu pakan yang diberikan. Pakan yang disukai yaitu krustase. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan materi pada bab ini di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.